Halo Sobat Youth Voice, selamat datang di podcast pertama Bincang Pemuda. Kenalin, nama aku Anissa Dia Hapsari atau biasa dipanggil Hapsari. Sebelumnya, apa sih itu Bincang Pemuda? Kenalan dulu yuk. Bincang Pemuda adalah platform yang merupakan realisasi proyek individuku sebagai ASEAN Youth Organization Ambassador. Platform ini bergerak di bidang kepemudaan dan memiliki 3 topik utama, yaitu Youth Development, Social Issue, dan Economics. Di episode podcast Bincang Pemuda yang pertama, kita akan sama-sama mendengarkan kembali recap webinar Bincang Pemuda yang pertama berjudul Goodbye Insecure, Welcome Self-Love. Penasaran siapa saja 2 pembicara hebat yang kita datangkan kali ini? Yuk simak profilnya! Michelle Teh, selaku founder dari Self Love Warrior Indonesia. Dan Kak Lady Nurcita, selaku CEO dan juga co-founder dari Ibunda ID. Gak usah lama-lama lagi ya, sekarang kita simak penjelasan dari pembicara pertama, Michelle Teh dari Self Love Warrior Indonesia. Silakan Michelle. Jadi teman-teman topik yang diberi oleh Kak Hapsari itu self-hate. Nah mungkin aku mulai dengan apa itu self-hate. It's very basic, tapi sebenarnya ada juga banyak orang yang nggak tahu apa self-hate because it's such a simple thing that kadang-kadang tuh kita bisa melakukannya tanpa menyadari gitu. Jadi self-hate itu membenci diri sendiri, sebuah omong yang dalam jiwa kita dengan cara yang kebencian. But basically, I have my own definition for this. Menurut aku itu self-hate ketika kalian membenci diri atau nitpicking on your flaws sampai kalian itu takut untuk melakukan hal yang baik buat diri kalian. Termasuk self-hate itu bisa banyak sih sebenarnya, tapi aku mau pilih contoh yang mungkin paling relatable sama teman-teman. Karena self-hate itu kan lumayan topik yang abstrak ya, jadi aku udah coba milih contoh-contoh dan kasih mungkin explanation secara verbal. Jadi yang pertama yang aku paling sering lihat itu sebenarnya harsh self-talk itu ketika kalian sering ngomong kasar ke diri sendiri. Contohnya, aku sering lihat nih di Instagram kayak, cewek lain tuh cantik banget sih, gue cuma biasa aja, like gue doang sih. Another example juga bisa insecurity, which is kayak dibanding itu gendut banget ya, atau enggak temenku kok pinter banget sih, gue gak bakal bisa kayak dia gitu. Another example yang paling aku sering lihat di Indonesia itu ketika kita dikasih compliment kayak kamu cantik banget hari ini, kamu pinter banget ya, kita itu sering malah reject the compliment. Kita nggak bilang terima kasih, kita pasti bilangnya enggak kok, kayak gue biasa aja, like enggak kok, like I have something else that I don't like about you. Nah yang example terakhir adalah feeling like a victim gitu. Dimana orang yang selalu memberi diri itu kayak selalu merasa the world is against. I don't know how to phrase it, tapi kayak whatever happens, dia itu yang selalu salah. Nah ini akibatnya bisa mengurangi self-worth kita, aka hurting yourself, dan sabotaging yourself from your opportunities. Dalam bahasa Indonesia mungkin artinya gue sih kayak karena kalian mempunyai self-hate, karena kalian mempunyai self-worth yang rendah, akibatnya kalian itu takut mencoba, takut untuk melakukan hal yang baik untuk gitu. So those are examples of self-hate. Mungkin ini sebenarnya common example dan pasti semua orang juga pernah merasakannya. Bahkan orang sukses pun pasti pernah melakukan contoh yang aku taruh gitu. Yang paling penting adalah how to solve conflict. This was meme karena di SL kita selalu mulai pakai so it's fun and engaging. Tapi for me, my 3 main strategies adalah satu, fokus ke diri sendiri. Nomor 2, coba untuk ganti lingkungan kalian. Nomor 3, improve yourself, change yourself, and improve yourself from a good point of view gitu. Nah mungkin aku bakal deep dive into yang nomor 1 dulu. Focus on yourself itu apanya sih? Artinya apa sih Kak?
Sebenarnya sih buat aku ini artinya reframe your beliefs about yourself. Terkadang ketika kita mikirin tentang diri sendiri, kita itu gak bisa bedain tentang belief kita, apa yang kita pikirin sama apa yang dipikirin sama orang lain gitu. Jadi exercise yang menurut aku helpful banget adalah ketika aku nulis table, terus aku bilang kayak what people say about me, apa yang dikatakan orang lain tentang aku versus what I say about myself, apa yang aku katakan tentang diri sendiri gitu. Nah, baru itu kelihatan kayak kita bisa rationalize bahwa ternyata tuh semua yang dikatakan orang lain itu nggak benar gitu loh. Kita juga harus mempunyai definisi yang kuat tentang diri sendiri. So that is number one, focus on yourself. Menurut aku sih yang paling susah ini is ketika kita punya self-hate itu kan kiranya negatif ya kan. Pasti kita point out our flaws. Kita selalu nulis tentang kekurangan kita. Jadi ketika kalian mau coba untuk melakukan ini, benar-benar harus appreciate the small things. Kalian harus nyari hal-hal yang kecil yang bisa membuat kalian merasa lebih percaya diri gitu. Contohnya buat aku ketika aku melakukan exercise ini, aku tuh selalu bilang kayak, oh aku bisa ngobrol sama orang lain, aku genuine. Meskipun aku mungkin bukan yang cewek yang paling cantik gitu, tapi aku pintar, aku bisa kerja keras gitu. So that is number one, focus on yourself. Number two itu change your environment. Gimana kalian harus bisa audit teman atau bisa tanya ke diri sendiri. Teman-temanku ada 5. Apakah mereka ingin yang terbaik buat aku? Apakah mereka sering support aku? Apakah mereka malah ngatain aku, malah kasih aku energi yang negatif? Kalau answernya tidak mendukung, aka your friendship is toxic, kalian harus berani untuk cut ties dan mungkin cari lingkungan yang lebih baik buat kalian. Nah, yang nomor 3 itu adalah mempunyai goal that is my weakness gitu. Jadi mungkin aku bisa kasih contoh ya. Jadi dulu aku itu insecure banget karena aku nggak bisa melakukan public speaking yang bagus gitu. Aku itu shy banget, kayak minder ketika harus muncul di depan kamera. Nah, obviously sekarang aku udah kayak di depan kalian, kayak bikin webinar. So untuk melakukan ini, aku beneran latihan setiap hari kayak ngomong ke kaca, trying to improve my weakness. Biar aku bisa reach goal aku untuk jadi public speaker yang bagus gitu. So itu yang concrete example number 3. But the main takeaway is focus on your strength until you have no time to focus on your weakness gitu. Oke. Dan yang mungkin ini paling penting ya, karena aku juga perfectionist banget. Jangan terlalu berobsesi untuk menjadi sempurna. Like don't obsess to be perfect. Karena at the end of the day, sebenarnya nggak ada orang yang perfect gitu. Kita cuma ngelihat hal yang di Instagram, and itu bikin kita self-hate. Padahal itu bukan hal yang real, bukan hal yang genuine gitu. Itu semuanya di filter, ya kan? So jangan selalu berobsesi untuk menjadi sempurna. Oke. Nah, pertanyaan kedua yang dikasih sama Sari kemarin itu gimana sih build confidence? Nah, ini adalah formula aku, tapi kayak menurut aku confidence itu terdiri dari 2 hal. 50% adalah experience kalian dari kerja keras, dan 50% lainnya adalah kepercayaan or faith or belief gitu. Faith in yourself. Menurut aku, this answer is it depends. Karena ada perbedaan yang sangat tipis between being selfish dan having self-love for yourself gitu. Nah, ini aku mau kasih contoh. Jadi misalnya ada orang yang suatu hari kayak ada kerjaan, tapi malah dia bilang, oh I need a self-care break gitu. Aku mau istirahat dulu deh. Atau enggak dia kayak malas-malasan gitu, tapi dia malah bilang ini adalah karena aku mau melakukan self-care routine atau self-care break. Tetapi orang ini nggak mengambil responsibility tentang pekerjaannya gitu.
Jadi akibatnya timnya harus kayak kerja lembur, harus melakukan bagian dia, timnya malah harus performance-nya turun karena orang ini kayak karena orang ini mengambil self-care break, padahal mungkin at that time that's not what team needs gitu, and she's putting herself above other people, tapi sebenarnya dia cuma males gitu loh. Menurut aku ini selfish karena ketika kamu melakukan self-love itu nggak necessarily harus impact other people badly. Yeah, I don't know how to say that in Indonesian. Gak harus mempunyai dampak yang buruk kepada orang lain, especially your team. Nah, kalau di dalam contohnya self-love, itu misalnya kalian beneran sakit banget, beneran harus istirahat karena mungkin kalian udah 7 hari, 24 jam nggak berhenti kerja gitu. Nah, itu kan pasti kalian udah harus self-care break, right? Tapi bedanya apa? Meskipun kalian ngambil self-care break, kalian masih acknowledge bahwa kalian mempunyai tanggung jawab kepada tim atau manajer kalian gitu. Kasih tahu orang lain, kasih tahu orang tua kayak hari ini aku sakit banget, aku nggak bisa datang ke kerja, ke tempat kerja, aku mungkin nggak bisa ngasih tugas hari ini. Apakah aku bisa can I submit this another time gitu. Bedanya ini adalah like one person di dalam selfish category, dia cuma mikirin tentang diri sendiri. At the other hand, the other person juga mikirin tentang health dia, juga mikirin tentang mental health dia, tapi dia juga aware bahwa tindakan dia itu mempunyai dampak pada orang lain gitu. So I think that's my answer. It really depends, and you need to be aware ketika kalian melakukan self-love yang selfish atau self-love yang genuine gitu. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir dari Kak Sri yang aku harus present hari ini adalah how to introduce self-love to your surroundings. Menurut aku ini topik yang lumayan berat karena di Indonesia self-love itu sama mental health itu masih topik yang lumayan tabu ya, or stigmatized gitu. But here are my 3 tips. Number 1, speak up. Number 2, educate. Number 3, set boundaries. Jadi nomor 1, speak up itu kayak kita harus berani untuk bilang ke lingkungan kita bahwa mungkin mereka itu mempunyai dampak yang negatif kepada kita. Contohnya tuh ketika mungkin kalian juga pernah ya kayak family gathering gitu, pasti ada satu tante atau satu om kayak, oh kamu tuh tahun ini tambah cabi ya, kamu tahun ini tambah gendut ya gitu. And tanpa mereka menyadari itu kan bisa menyakiti self-worth kita ya kan. Kadang-kadang kita harus mempunyai keberanian untuk bilang ke mereka, tante, bisa nggak tante udah nggak ngomongin tentang apa berat badan aku atau mungkin makeup aku udah tahu tante, tapi aku lagi mencoba untuk improve myself gitu. Bisa nggak tante kita ngomongin hal yang lain gitu? Mungkin tante kayak mau ngomongin apalah fashion gitu, tapi jangan ngomongin hal yang buruk di depan aku gitu tante, because it hurts gitu. And I think that's important karena mungkin orang lain nggak tahu bahwa mereka menyakiti perasaan kamu gitu. Number 2 is educate. Jadi kalau kalian udah speak up, mungkin kalian juga bisa kasih tahu kayak, oh tante ini sebenarnya agak bullying sih tante, karena tante bilang kayak gini, apalah aku itu bisa menjadi minder gitu loh tante. Or maybe you can let your parents know or let your friends know kayak your words hurt me gitu, kata-kata kamu itu sebenarnya tajam, dan I think it's better if next time you don't say that to me, or we can talk about something else gitu. Karena kebanyakan orang juga nggak tahu bahwa hal kecil seperti ini bisa mempunyai dampak yang besar. The last one is setting boundaries. Setelah kalian udah ngasih tahu mereka, udah mencoba edukasi mereka, kalian juga harus bilangin, I don't know, standards in the sense, kayak ketika mereka melakukan hal itu lagi, kalian harus berani bilang kayak, oh tante jangan bilang kayak gitu lagi dong, please, like this is the second time gitu. Or ketika kalian merasa apa ya dikecilin gitu sama orang lain di lingkungan kalian,
harus berani untuk remind them, karena kan mengasih tahu mereka the first time itu lumayan susah, terus kayak ngasih tahu kedua kali lebih susah lagi, but then that's the key gitu. Kalau kalian nggak terus kasih tahu mereka paling kayak lupa gitu, atau mereka pikir that it's not a big deal for you guys, meskipun sebenarnya it's a really huge thing for you. Jadi that is my free advice. Dan aku tahu ini sebenarnya nggak gampang, but at the end of the day it will be worth it if you do it properly gitu. Yeah. So that is from me. Wah, menarik banget ya materi self-love yang dibawakan oleh Michelle tadi. Sekarang materi kedua, yaitu tentang insecurities yang akan dibawakan oleh Kak Cita. Silahkan Kak Cita. Ya, terima kasih Michelle. Tadi penjelasannya udah menarik sekali dan sangat relate buat kita semua ya. Apalagi kalau misalnya ngadepin anggota keluarga yang ternyata justru jadi stresor gitu, jadi sumber stres gitu. Oke, hari ini aku diminta untuk ngomongin soal insecurity. Sebenarnya apa sih insecurity gitu? Terus kenapa sih kita insecure? Dan apa sih kira-kira insecure yang kita alami atau orang-orang sekitar kita alami gitu? Sebelumnya aku mau minta kalian untuk menuliskan atau entah di kertas atau misalnya di handphone atau di laptop kalian, terserah, tuliskan hal-hal apa aja yang kalian suka dari diri kalian. Coba tulisin sebelum kita selesai sesi ini ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya tuliskan. Kalau misalnya kepikirannya cuma satu, nggak apa-apa, yang penting tuliskan apa hal yang kalian suka dari diri kalian. Oke, nah sering banget tadi sama kayak yang dijelasin sama Michelle, apa sih banyak banget omongan-omongan atau lebih ke hate talk gitu tentang diri sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita. Misalnya ya dia sih enak, cantik, kalau gue gitu kayak seolah-olah pokoknya yang dinilai itu adalah appearance. Jadi appearance itu penting banget gitu. Jadi penampilan itu sangat penting untuk bisa menilai diri sendiri gitu. Apakah itu hal satu-satunya? Kan belum tentu ya. Gitu. Terus ada juga nih kemarin rame-rame cerita dari Maudy Ayunda. Kayak banyak banget aku lihat yang di Twitter tuh kayak apa aku hanya remahan debu di saat Maudy Ayunda lagi sekolah di Stanford, aku sedang rebahan di rumah gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Ada banyak yang kemudian jadi mengkritisi dirinya sendiri dan menilai rendah dirinya sendiri kalau dibandingin sama Maudy Ayunda. The question is apakah itu apple to apple atau enggak? Terus belum lagi ketika kita di sosial media tuh banyak banget hal-hal yang kita lakukan. Salah satunya adalah ada standar yang tidak realistis ya. Misalnya cuman gara-gara ngelihat postingannya Maudy Ayunda kita merasa bahwa standar hidup saya tuh harus seperti Maudy Ayunda gitu. Padahal Maudy Ayunda perjalanannya juga beda dengan kita gitu, dan goalsnya juga berbeda sama kita. Jadi ada hal-hal yang kemudian menjadi standar dalam hidup kita, tapi itu nggak realistis gitu. Kita nge-set standar bukan berdasarkan diri kita sendiri, tapi berdasarkan kehidupan orang lain. Aneh kan? Terus yang kedua, sosial media juga ngebangun yang akhirnya namanya hiding imperfection. Jadi kita jadi mikir, setiap gue posting tuh pokoknya nggak bisa nih gue kelihatan jelek, nggak bisa nih gue kelihatan belum mandi gitu, nggak bisa nih gue kelihatan kumal gitu. Akhirnya kita berusaha untuk menampilkan selalu postingan yang perfect gitu. Nah, sosial media juga akhirnya mendorong kita untuk terlihat sempurna gitu. Mau nggak mau kita harus memposting atau menampilkan hal-hal yang menurut orang lain itu akan disukai dari diri kita gitu. Nah, kemarin aku baca salah satu riset di Pew Research. Jadi riset itu bilang bahwa ternyata memang hampir 50% lebih orang itu memposting setiap unggahan di sosial medianya mereka itu hampir konten-konten yang bersifat pencapaian. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa tersiksa melihat sosial medianya orang lain yang posting semua tentang pencapaian, atau si A posting pencapaian, si B posting pencapaian, si C posting pencapaian gitu, terus kalian nggak postingin apa-apa lagi, well itu memang dilakukan sama hampir semua orang di sosial media. Mereka share pencapaian-pencapaian mereka gitu. Tapi apakah itu menjadi standarnya kita? Belum tentu. Kamu tujuannya mau apa?
gitu. Terus yang terakhir adalah kita di social media akhirnya membandingkan diri kita, membandingkan kesempurnaan orang lain ke diri kita sendiri. Yang aku bilang tadi bahwa kita jadinya melihat diri kita berdasarkan orang lain, bukan diri kita sendiri gitu. Kan nggak mungkin kita kacaan, yang di depan muka kita bukan muka kita gitu, tapi muka orang lain, kan horor ya gitu. Jadi sama aja ketika kita bercermin sebenarnya. Kalau ketika kita bercermin yang kita lihat itu harusnya diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Nah itulah hal-hal yang kemudian sosial media pengaruhi, yang menjadi salah satu faktor membuat kita jadi nggak nyaman sama diri sendiri atau jadi insecure sama diri sendiri. Nah kenapa sih kemudian anak muda tuh banyak banget insecure? Kayak kalian sering banget lihat ya, banyak banget di sosial media yang rasa insecure, terus banyak juga pembahasan soal insecure gitu. Kenapa sih kita insecure? Wajar nggak sih? Apa jangan-jangan kalau kita insecure itu kita jadi punya gangguan mental? No, kan gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya kita anak-anak muda ini suka merasa insecure? Karena menurut teori psikologi sendiri, buset, pagi-pagi bahas teori dikit ya teman-teman, nggak apa ya. Jadi biar agak sedikit ilmiah gitu pembahasan kita. Jadi nggak cuma sembarang ngomong aku insecure gitu, tapi nggak tahu insecure itu apa dan kenapa terjadi. Jadi kenapa sebenarnya kita anak muda tuh sering ngerasa insecure? Karena menurut tahapan perkembangan psikologi sendiri, kita itu berada di usia pencarian identitas. Jadi dalam proses ini, kalau menurut si Erikson, nanti teman-teman bisa browsing sendiri, bisa belajar sendiri. Jadi si Erikson ini bilang bahwa tahapan kita itu sedang memasuki tahapan identity versus confusion. Jadi sedang mencari jati diri gitu, sedang mencari identitas diri. Yang namanya lagi nyari kan kadang suka bingung ya, karena kan kita nggak punya map terhadap apa yang harus kita lakukan. Kita nggak punya peta kehidupan gitu, kita nggak tahu harus jalan mana yang kita tempuh gitu kan. Karena itu kita akhirnya terlihat seperti bingung gitu, padahal sebenarnya ya kita emang lagi mencari aja gitu. Nggak ada yang salah kan sama yang namanya mencari, nggak ada yang salah namanya coba A, B, C kalau emang kita lagi nyari sampai kita akhirnya ketemu. Jadi emang di step ini, emang di usia ini kita sedang melakukan pencarian identitas atau jati diri. It's normal untuk kemudian melihat nih banyak hal di sekitar kita. Jadi akhirnya karena kita nggak tahu nih mapnya kemana, kita gimana caranya menentukan diri kita sendiri, yang kita lihat adalah orang lain. Ya dong, nggak mungkin enggak gitu. Itu satu hal yang normal bahwa kita melakukan penilaian atau membandingkan diri kita kepada orang lain. Sebenarnya scientific base melakukan perbandingan sama orang lain itu it's a good thing kalau misal sesuai dengan porsinya. Jadi kita akhirnya bisa memicu motivasi untuk menjadi lebih baik dari dia. Tapi di beberapa hal atau di beberapa kondisi akhirnya itu membuat teman-teman jadi tidak percaya diri gitu, akhirnya malah stuck dari situ aja. Nah ini yang kemudian bahaya teman-teman, ketika kalian melakukan perbandingan diri ke orang lain tapi kalian nggak bisa keluar dari hal itu atau tidak melihat itu sebagai hal yang positif. Nah ini akhirnya kemudian menghambat proses kalian untuk mencari identitas diri, mencari jati diri, kayak gue itu sebenarnya siapa sih, gue tuh mau ngapain sih setelah gue lulus, gue mau kemana, atau gue misalnya kuliah mau jurusan apa, atau misalnya gue kerja mau yang seperti apa, apakah harus sesuai passion atau tidak ya, kayak gitu. Kayak ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu kita alami, yang banyak banget kita alami, dan kayak yang paling sering adalah kayak kerja tuh harus sesuai passion nggak ya gitu. Nanti kalau misalnya sesuai passion, kira-kira udah benar-benar tentu gue suka atau belum ya, udah benar-benar tentu nyaman belum ya sama gue gitu. Kayak seolah-olah kita akhirnya melihat satu kondisi atau menentukan satu hal tuh cuman hanya dari satu perspektif aja gitu. Padahal kita tahu teman-teman kalau misalnya melihat sesuatu tuh harus helikopter view juga gitu. Jadi nggak cuma melihat dari satu sisi doang, tapi kita harus melihat secara keseluruhan kira-kira seperti apa sih kondisinya, baru kita bisa decide secara benar gitu. Nah, karena insecure tadi, karena pencarian jati diri tadi, muncullah yang namanya termnya quarter life crisis gitu. Kayak banyak banget dari kita yang merasakan quarter life crisis. Kayak banyak berita juga yang ngomongin soal quarter life crisis. Kenapa sih kita mengalami quarter life crisis? Banyak banget di luar sana yang bilang kalau misalnya mengalami quarter life crisis karena ada gangguan mental, ada yang bilang juga karena macam-macam deh pokoknya kenapa mengalami quarter life crisis. Tapi sebenarnya balik lagi ke teori yang tadi aku bilang. Jadi kalau anak psikologi itu bilang kalau misalnya quarter life crisis salah satu faktornya adalah karena critical identity question-nya itu dipospon.
Coba kita tarik ulur ke belakang nih teman-teman ke kehidupan kita masing-masing ya. Jadi dalam posisi misalnya kita SMP, SMA gitu ya, SMP, SMA, kita kan pasti melakukan aktivitas sekolah, terus habis itu belum lagi orang tua atau kita sendiri pengennya les untuk biar akhirnya akademik kita bagus. Jadi kita selalu memenuhi hari-hari kita tuh dengan belajar gitu. Belajar akademis atau misalnya mengisi aktivitas dengan teman-teman. Tapi penting juga sebenarnya di umur-umur SMA itu ya, umur-umur kritis itu, kita juga akhirnya harusnya mempertanyakan tentang sebenarnya apa sih tujuan hidup kita, apa sih yang mau kita lakukan ke depan. Itu pertanyaan-pertanyaan kritis, jadi itu namanya critical identity question yang harusnya memang kita hadapi dan kita jawab gitu. Cenderung kali nih ketika misalnya lagi nongkrong kayak, lo nanti kuliah mau ngambil apa gitu, atau misalnya nanti lo kerja di mana gitu, rencananya mau nerusin di mana gitu. Sering kali kita menghindar kayak, udah nanti lagi nongkrong juga ngapain bahas kayak ginian gitu, atau misalnya kayak, udah nanti aja diomonginnya gitu. Jadi cenderung banget kita tuh akhirnya menghindar dari pertanyaan-pertanyaan ini, atau malah kita tidak diberikan kesempatan untuk menemukan pertanyaan ini. Jadi karena misalnya kita di-push sama orang tua ataupun keluarga gitu ya, untuk kamu harus abis ini kesini, abis ini kesini. Jadi semua tuh plannya sudah disediakan atau disiapkan, tapi kita kemudian lupa bertanya ke diri kita sendiri, sebenarnya plan kita apa, kita maunya apa, kayak gitu. Nah ini critical identity question yang jarang banget, yang kepostpone, yang tertunda. Akhirnya ketika kita sudah memasuki usia 20-an ke atas, muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini, quarter life crisis ini sebenarnya wajar dirasakan oleh setiap orang gitu, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya membuat kita bertumbuh gitu. Nah, cuman kebanyakan orang akhirnya nggak bisa menemukan jawaban atas pertanyaan ini, atau misalnya menghindar dari pertanyaan-pertanyaan ini sehingga mempengaruhi kondisi mereka gitu. Nah, ini penting banget ketika kita ketemu pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman, gimana kemudian cara kita bisa menghadapinya sehingga kita tahu jawaban atas pertanyaan kita sendiri. Kalau nggak kan penasaran kan kita jadinya gitu. Nah, semakin lama si insecure ini ada, semakin lama kita tuh merasa tidak percaya diri, semakin lama kita merasa bimbang terhadap diri kita sendiri, ternyata itu berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental kita. Gitu. Jadi kalau misalnya menurut WHO, ini datanya WHO aku ambil, jadi ternyata hampir anak-anak muda di atas usia 14 tahun itu mengalami kondisi mental yang kurang stabil gitu. Tapi belum gangguan ya, jadi artinya kita sendiri punya problem loh, daily activity kita mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Dan itu kebanyakan anak muda itu tidak terdeteksi gitu, tidak kelihatan dan jarang banget untuk di treatment gitu. Jadi jarang banget untuk pergi ke psikolog ataupun ke psikiater gitu, padahal itu penting karena usia-usia kita tuh justru lebih baik untuk lebih cepat pergi ke profesional sehingga kita bisa tahu nih apa aja sih kira-kira potensi yang kita punya gitu. Seperti itu. Terus ternyata berdasarkan datanya WHO sendiri bahwa bunuh diri itu juga dilakukan paling banyak dimulai dari usia 15 tahun ke atas, 15 sampai 19 tahun gitu, di mana bunuh diri sendiri adalah salah satu penyebab kematian ketiga di seluruh dunia gitu. Jadi ini bahaya sekali teman-teman. Teman-teman bayangin ya kalau misalnya, kalau aku selalu bilang bahwa jangan pernah remehkan perasaan kita sendiri. Jadi jangan pernah remehkan dan jangan pernah menolak perasaan kita, karena kan emosi itu normal dirasakan, sedih, marah, apa segala macam itu normal sekali gitu. Kalau teman-teman nonton Inside Out itu kan berbagai jenis emosi yang kita rasakan sebagai manusia kan, dan it's okay to not be okay gitu. Kayak nggak apa-apa kalau emang kalian lagi ngerasa sedih, rasanya aja sedih. Kalau kalian ngerasa bimbang, rasanya bimbang gitu. Ambil waktu untuk merasakan, menikmati perasaan kalian sendiri. Setelah itu kalian harus sadarin bahwa itu tidak baik dan gimana caranya kalian bisa overcome with that gitu. Karena kalau berkepanjangan itu efek dan jangka panjang impact-nya tuh luar biasa gitu. Dan ada juga yang bilang, di WHO ini juga bilang bahwa ternyata insecurity itu bisa associate loh sama mental health issue seperti misalnya depresi, social anxiety, eating disorder. Misalnya kayak kita nggak pede sama penampilan kita sendiri, akhirnya kita coba makan terus habis itu keluarin makanan kita lagi gitu, anoreksia atau bulimia gitu. Ada banyak banget kasus yang terjadi di remaja terkait sama isu eating disorder. Jadi
itu sangat tidak baik untuk diri kita sendiri, teman-teman. Nah, gimana sih kemudian cara kita bisa menghadapi insecurity yang kita punya? Ini pertanyaan banyak orang. Dan gimana caranya kita bisa mengimprove mental health kita adalah, pertama, ini tuh sebenarnya adalah self-talk. Kalau tadi kita secara tidak langsung dan tidak sadar melakukan penilaian buruk terhadap diri kita sendiri, sekarang gantian, kita harus bisa bilang ke diri kita sendiri hal-hal yang positif. Ini sangat challenging. Kalau misalnya tadi teman-teman aku udah minta di awal untuk tuliskan hal-hal positif yang kalian punya, pasti akan lebih lama dan lebih susah menuliskan hal yang positif tentang diri kita dibandingkan hal-hal yang negatif. Kalau hal negatif tuh kayak apal banget di luar kepala, 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau misalnya hal yang positif itu apa ya, baik gak ya, kayaknya nggak baik-baik amat ya. Selalu ada pertimbangan yang jauh lebih lama ketika kita harus menyampaikan hal-hal yang positif dari diri kita sendiri. Nah, ini harus dilatih, teman-teman. Caranya bisa beda-beda. Ada yang suka menulis, silahkan tulis di sticky note, tempel di kamar kalian atau di tempat-tempat yang kalian selalu terpapar setiap harinya gitu. Di handphone juga boleh pasang jadi wallpaper di handphone juga boleh gitu. Tuliskan hal-hal positif setiap hari atau setiap minggu gitu, diakumulasi di setiap minggu. Jadi kalian punya tabungan, kalian akhirnya tahu bahwa diri kalian tuh tidak hanya punya hal yang negatif, tapi juga punya hal yang positif gitu. Terus yang kedua adalah tuliskan, ini kalau misalnya di self love warrior tuh diajarin tuh grateful ya. Tuliskan hal-hal yang kalian syukuri setiap harinya atau dalam satu minggunya. Mana yang paling nyaman buat kalian, mana yang paling kalian bisa lakukan. Mulai aja dulu untuk menuliskan hal-hal selain daripada hal yang positif. Tuliskan juga hal-hal yang kalian syukuri setiap harinya. Syukur itu apakah harus hal-hal yang besar? Enggak. Jadi semua hal yang besar harus dimulai dari hal yang kecil. Misalnya selama work from home ini ya, misalnya atau selama di rumah aja, kita jadi punya hal-hal baru yang kita coba. Misalnya aku hari ini berhasil masak pasta aglio olio gitu. Itu kan satu hal yang baru buat kalian. Itu juga harus disyukuri bahwa kalian akhirnya punya kompetensi baru nih, punya skill baru gitu. Atau misalnya hari ini aku udah nanam pohon ini dan itu udah bertumbuh gitu. Itu juga hal-hal yang menarik. Atau misalnya hari ini aku sudah berhasil menyapa orang tuaku yang biasanya aku nggak sapa. Itu juga sesuatu yang harus kalian syukuri gitu. Itu ada perubahan-perubahan kecil yang harus kalian appreciate dari diri kalian sendiri gitu. Terus yang ketiga adalah talk back to your inner critic. Jadi kalau misalnya kita setiap harinya udah mengkritisi diri sendiri, sekarang gantian kita kritisin balik gitu. Jadi jangan terima gitu aja. Kita kalau dinilai orang, kita nggak terima dan kita pengen kritik balik. Terus kalau kita dinilai diri sendiri, kita nggak mau terima kritik balik gitu. Nggak bisa kayak gitu, nggak adil dong. Jadi ketika kita mengkritik diri sendiri, maka kita juga harus kritik balik dia, si negatif talk ini. Berarti kalau ada setan sama malaikat, nah kita harus kritik balik tuh si setannya gitu. Kritik baliknya lewat apa? Lewat apa hal-hal yang positif yang tadi kalian lakukan dan hal-hal positif yang dimiliki sama kalian gitu. Kritik balik, misalnya kayak aku ngerasa aku nggak berharga, aku ngerasa aku nggak pintar. Kritik balik, aku bukan nggak berharga, aku bukan nggak pintar, aku sedang mencoba untuk menjadi versi ideal dari diriku. Misalnya pintarnya adalah versi kayak Maudy Ayunda, silahkan tulisan aja kayak aku sedang dalam proses untuk menjadi Maudy Ayunda gitu, dengan cara misalnya mulai berlatih ini, mulai ambil ke online kelas ini atau segala macam gitu. Kalian akhirnya tahu bahwa enggak kok itu enggak benar-benar mencerminkan diri saya sedang menuju ke sana kok gitu, bukan berarti saya nggak lakuin apa-apa gitu. Terus yang keempat adalah be mindful of the present moment. Penting banget nih teman-teman untuk sesekali ya, tapi bisa dimulai dari sesekali gitu. Untuk fokus terhadap saat ini gitu. Kadang kita mikir jauh ke belakang. Iya dulu tuh kamu kayak gini soalnya. Iya dulu tuh aku kayak gini soalnya. Dulu aku mengalami ini soalnya. Jadi aku sekarang kayak gini gitu. Atau kayak di depan aku depannya harus ini. Aku harus ke depannya jadi kayak gini. Jadi kita nggak fokus ke saat ini gitu. Padahal penting banget untuk fokus doang ke saat ini sampai akhirnya kita bisa tahu gitu, sebenarnya saat ini kita hadapi itu apa sih, yang kita rasakan saat ini itu apa sih, apakah masa lalu dan masa depan sangat mempengaruhi kita di masa saat ini? Belum tentu teman-teman, tergantung daripada bagaimana kita menyikapi hari ini. Jadi kalau masalahnya hari ini, ya dilihatnya hari ini gitu. Itu penting banget, karena kalau enggak, akhirnya ini yang muncul adalah overthinking gitu. Yang kelima adalah keep moving towards your goal. Jadi ini penting banget. Kalau memang kita pengen jadi sesuatu, kita pengen jadi pintar atau kita pengen jadi cantik apa segala macam, maka kita harus setting goals kita dong. Kita mau jadi apa? Nah,
cenderung kali kita merasa insecure, cenderung kali kita merasakan krisis terhadap dalam diri kita, dan cenderung kali kita merasakan overthinking bukan karena sebenarnya bukan karena sebenarnya literally salah orang itu gitu. Bukan gitu, tapi sebenarnya karena kita belum menemukan tujuan kita sendiri. Kita maunya apa? Kita mau menjadi seperti apa? Goals kita mau seperti apa? Karena kita nggak tahu dan kita belum kebentuk goals kita seperti apa, makanya kita bingung, makanya kita pusing gitu mau kemana. Akhirnya yang kita lakukan adalah ngeliat orang lain terus, tapi nggak ngeliat diri kita sendiri. Coba kalau kalian punya goals, kalian tahu kalian harus kemana, kalian tahu standar apa yang harus kalian lakukan untuk menuju ke sana, dan kalian akhirnya cuma fokus sama hal-hal yang emang kalian mau tuju gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, Cip, kok lo nggak cantik sih? Iya, karena buat gue goals gue nggak sana. My purpose of life itu nggak menjadi cantik gitu, tapi my purpose of life itu adalah yang lain. Jadi ketika orang memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri, ya udah kita tinggal bilang thank you, tapi emang gue nggak untuk jadi kesana gitu, karena gue punya goals yang lain. Jadi kita tahu, akhirnya kita punya set boundaries gitu, mana yang tadi Michelle bilang set boundaries, mana kita tahu mana yang saran atau kritik dari orang lain yang harus kita dengar, mana yang tidak perlu kita dengar gitu. Karena kita tahu apa yang kita tuju, itu penting banget. Terus yang keenam adalah take a break gitu. Dalam proses semua ini tentu sangat tidak mudah ya. Ada sekali coba nggak berhasil, adalah berhenti dulu gitu. Atau misalnya jatuh bangun gitu. Dan penting banget untuk take a break, untuk ambil waktu untuk rehat gitu. Dalam hal apapun, setiap hari juga penting. Makanya kita dikasih tidur, makanya kita belajar untuk tidur dan lain-lain. Karena itu penting banget untuk kita merestart otak kita sendiri gitu. Capek nggak sih teman-teman kalau kita ngomongin soal self love ya, kadang kita suka melupakan untuk mencintai diri kita sendiri, termasuk otak kita gitu. Kayak dia tuh capek banget gitu berpikir setiap hari, overthinking setiap hari dan lain-lain. Belum lagi kita harus lihat sosial media setiap hari, itu capek banget dan itu sangat mempengaruhi kondisi mental kita. So take a break, dan salahnya untuk rehat. Hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi apa yang paling tepat gitu. Dan terakhir adalah ask for help. Ini penting banget. Kadang kita suka jumawa ya anaknya, jadi sombong gitu. Enggak, gue bisa kok menyelesaikan ini sendiri. Nggak bisa. Atau kita suka malu, aduh nggak enak deh kayaknya kalau minta tolong apa segala macam. No. Ask for help. Jadi kita tahu batasan diri kita sampai mana, dan ketika kita sudah merasa tidak nyaman atau kita sudah merasa tidak sanggup lagi menghadapi diri kita sendiri, maka ini waktu yang tepat untuk bisa meminta bantuan ke orang yang either itu orang yang kita percaya atau orang yang lebih profesional. So ask for help. Dan yang terakhir ini salah satu quotes yang aku suka. Si Steve ini bilang kalau misalnya the reason we struggle with insecurity is because we compare our behind the scene with everyone else highlight reel. Jadi kadang tuh suka nggak fair aja buat diri kita sendiri. Kita ngebandingin pencapaian orang lain sama prosesnya kita di saat ini. Kita lagi berproses ya, kita belum sampai mencapai pencapaian gitu. Terus kita bandingin kan jadi nggak apple to apple gitu. Jadi kita kalau misalnya mau bandingin ya sama-sama bandingin ketika udah sampai pencapaian, ketika mau sudah sampai di proses yang sama. Jadi itu dari aku.